Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimana kabar Anda hari ini? Kiranya kita terus sehat, kita terus semangat, dan kita terus berhati-hati dalam menjalani kehidupan kita sehingga kita dijauhkan dari setiap sakit penyakit. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan dalam iman kita, satu hal yang perlu kita perhatikan adalah, dan menjadi hal yang penting adalah ketika kita mau mengakui dan bertobat, sehingga kita tidak melakukan kesalahan itu lagi. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, agar kita sungguh-sungguh berkomitmen untuk tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama, maka kita perlu sebuah penguatan yang datang dari orang-orang di sekitar kita. Saya akan bacakan satu firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 19, demikian bunyinya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, teks ini ada di bawah judul perikop tentang menasehati sesama. Prinsipnya adalah ketika ada seseorang yang berbuat kesalahan atau pelanggaran, maka orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang terdekat yang ada di sekelilingnya bertanggung jawab untuk menolongnya mengalami pemulihan. Sekali lagi prinsipnya adalah dimulai dari orang-orang terdekat untuk menegur dan menasehati sehingga orang itu mengalami pertobatan. Baru jika tidak berhasil beranjak ke lingkup yang lebih besar. Pertanyaannya adalah, siapakah orang-orang terdekat itu? Sederhana. Paling dekat, paling mudah kita temukan adalah keluarga. Keluarga bertanggung jawab untuk menasehati setiap anggotanya ketika ada yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, baik yang merugikan sesamanya maupun yang berdampak pada rusaknya relasi bersama dengan Tuhan, yaitu perbuatan dosa. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan sebagai keluarga agar kita bisa bersama-sama mengajak keluarga kita hidup di dalam Tuhan? Yang pertama adalah, mari kita belajar menjadi keluarga yang bersikap benar jika ada satu anggota keluarga yang berbuat kesalahan. Artinya, kadang-kadang kita cenderung salah atau benar apa yang dilakukan oleh keluarga kita, yang penting dibela dulu, padahal yang dilakukan tidak tepat atau sebuah kesalahan. Justru ketika kita hidup sebagai keluarga, kemudian ada anggota keluarga kita yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka hal yang benar yang harus kita lakukan adalah menegur, mengingatkan, dan menasehati, sehingga dia menyadari akan kesalahannya dan dia berkomitmen untuk mengakui dan tidak melakukannya lagi. Maka mari kita belajar. Yang pertama adalah, jadilah keluarga yang bersikap benar jika ada anggota yang berbuat kesalahan. Tegur, ingatkan agar dia mengakui dan tidak melakukan kesalahan itu lagi. Lalu yang kedua adalah, jadilah keluarga yang sepakat meminta kepada Tuhan agar setiap anggota keluarga tetap terikat di dalam Tuhan. Teks yang kita baca tadi berbicara soal kesepakatan kita dalam meminta kepada Tuhan. Dan mari kita mulai dari keluarga kita untuk sepakat meminta kepada Tuhan agar setiap anggota keluarga kita hidup di dalam Tuhan. Ketika mereka berbuat salah, lepaskan pengampunan, maka kita akan belajar untuk saling mengampuni, saling menerima, dan hidup anggota keluarga kita tetap di hadapan Tuhan. Jangan justru kita melakukan hal yang sebaliknya. Ketika ada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, kita anggap menjadi sebuah hal yang memalukan, sehingga kita justru melepaskan dia. Firman Tuhan satu ayat sebelumnya berkata, apa yang kita ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kita lepas di dunia akan terlepas juga di surga. Artinya kita sebagai keluarga, dimulai dari keluarga, bertanggung jawab untuk tetap menjaga ikatan kita agar kita tetap terikat sampai pada kerajaan surga. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan untuk firman pada pagi hari ini. Kiranya kami ditolong untuk melakukannya, sehingga kami hidup sebagai keluarga yang saling mengingatkan, saling menegur, tetapi juga menjadi keluarga yang sepakat dan hidup setia di dalam Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami, kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat bersepakat di dalam Tuhan.